Di Cianjur, rasa bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga warisan. Dari dapur sederhana masyarakat mengenal gurabet, sajian murah yang mengenyangkan. Sementara di dapur bangsawan ada bara api, penghasil ikan bakar yang menggugah selera. Inilah kisah dua hidangan dari dapur yang berbeda yang membentuk Cianjur seperti sekarang. Salah satu warung nasi gurabet yang masih eksis kedai Ibu Cia yang ada di Jalan Raya Bandung, tak jauh dari pusat kota. Jika dilihat sekilas, cara penyajian nasi gurabet mirip dengan nasi uduk di Jakarta. Lauknya pun beragam, tetapi jika dilihat lebih seksama, ada sejenis sate kikil yang sering disebut gurabet oleh warga Cianjur. Ditanya-tanya, gurabet mana, gurabet mana? Di rumah? Enggak, gurabet tuh ini nih. Ini dia gurabet. Gurabet itu merupakan olahan dari kikil sapi yang dipotong kecil-kecil lalu direbus dan diberi bumbu. Nah, kalau misalkan bumbu gurabet itu emang ciri khas. Ada kecap, gula merah, ketumbar, bawang putih, dan bawang merah. Nah, ini dia. Nanti direndam, digodok, habis itu ditusuk-tusuk. Populer di Sukabumi dan Cianjur, gurabet memang sebuah istilah yang merujuk pada sajian kikil berbumbu. Biasanya ada dua jenis gurabet, tergantung cara memasaknya. Gurabet kering yang digoreng, ataupun gurabet basah yang dijadikan sate. Dalam sehari, setidaknya warung Ibu Cia menghabiskan 200 tusuk gurabet hanya dalam waktu 3 jam saja. Tapi kenapa sih kebanyakan orang Cianjur tuh suka makan kulit atau enggak gurabet ini? Kenyal-kenyal nikmat. Kenyal-kenyal nikmat ya? Harganya murah. Harganya murah. Terus kalau gurabet itu apa sih, Kang? Gurabet itu kulit muda. Oh, kulit muda. Oh, gitu ya. Meski populer sebagai nama lauk tambahan, beberapa catatan menyebut bahwa gurabet merujuk dari cara makan warga Cianjur. Artinya santai dan cepat yang cocok menggambarkan kondisi ketika sarapan. Sementara sebagian sumber menyebut gurabet bisa diartikan sebagai hemat, cepat, dan mengenyangkan. Tetapi Cianjur tak hanya gurabet, salah satu menu kondang yang ada di kota Tauco ini adalah ikan bakar. Sekarang udah jam 12.58, waktunya makan siang. Ada yang lewat. Nah, kebetulan saya lagi ada di rumah makan spesialis ikan bakar. Kenapa ikan bakar? Karena Cianjur tuh terkenal sama ikan bakarnya. Kebetulan di sini memang menunya cuma satu, ikan bakar aja. Dan itu pakai ikan nila. Nah, kita mau tahu kulik nih rahasia dari ikan bakar Cianjur ya. Dalam dokumen sejarah lokal, Cianjur sudah punya tradisi mengolah ikan sejak ratusan tahun silam. Bahkan dalam sebuah sumber disebutkan, ikan dengan daging yang ramping dan warna keemasan dianggap sebagai makanan bangsawan sejak masa kerajaan. Dengan sumber daya sungai yang melimpah, maka wajar jika Cianjur punya budaya kuat pada olahan ikan air tawar. Oh, hanya ikan nila aja ya? Betul. Nilanya jenis yang hitam apa yang merah biasanya? Dua-duanya bisa. Seperti kedai ikan bakar di Cianjur pada umumnya, di warung ini ikan baru akan diolah ketika ada pesanan. Ikan yang telah diambil dari kolam budidaya dimasukkan ke dalam kolam rumah makan agar aroma tanah hilang sepenuhnya. Untuk pilihan, pembeli bisa memilih antara ikan nila hitam dan ikan nila merah. Nila hitam yang secara pertumbuhan lebih lambat, dikenal dengan serat daging yang rapat dan terasa legit ketika digigit. Nah, kenapa milih ikan nila yang untuk menu di sini, Pak? Ikan nila itu lebih hemat ya. Kalau dari rasa juga lebih gurih daripada ikan yang lainnya. Dagingnya rasanya gimana biasanya? Rasanya lebih seger, lebih gurih, lebih nikmat aja, lebih manis. Oh, lebih manis juga? Iya. Cuman kalau soal durinya banyak nggak, Pak? Enggak, kalau ini sejenis dengan ikan gurame yang nggak banyak duri. Oh gitu, jadi gampang untuk dimakan ya? Betul. Lagi, Pak, ikannya. Ikan nila akan dibersihkan isi perutnya dan disayat agar bumbu dapat meresap sempurna. Beberapa warung punya resep rahasia untuk keunikan rasa masing-masing.
Tetapi rata-rata ikan hanya dibakar dengan bumbu dasar sederhana yang dominan pada kunyit. Memang kalau Cianjur memang terkenal sama ikan bakar sama ayam gorengnya ya. Cuman kalau misalkan di Cianjur itu tipikalnya bumbunya itu nggak berlebihan. Biasanya kan ada yang pakai kecap, pakai bumbu macam-macam, bahkan ada yang pakai bumbu barbeque ya. Tapi kalau di Cianjur dia hanya pakai bumbu asin aja, bumbu mentega aja. Kenapa? Di sini tidak pakai bumbu kecap karena nanti pas makannya dikasih sambal kecap juga. Jadi nggak berlebihan tuh. Di sini kecap, di situ kecap, nanti rasanya jadi terlalu manis. Sengaja ini ikannya biar rasanya lebih gurih aja. Nanti kalau mau yang pedas dikasih sambal, kalau yang mau manis di situ ada sambal kecap juga ya. Untuk mencapai kematangan sempurna, ikan nila butuh 10 menit pada masing-masing sisi, tergantung beratnya. Setelah daging mulai berwarna putih susu, barulah tanda ikan sudah matang. Dengan bumbu aromatik yang dominan, tampilan ikan bakar di Cianjur memang tak segelap ikan bakar di tempat lain. Karena aromanya justru dimunculkan dari rempah dan bukan dari kecap. Kalau di tempat lain ikan bakar, mujair, gurame rata-rata pakai sambal kecap. Nah, kalau di sini beda, pakainya sambal jahe. Jahe kebereke, ya kan? Kenapa, Pak? Ujun, kenapa harus pakai sambal jahe kalau di sini? Ya rasanya biar segar aja lah, ya. Terus apa lagi, Pak? Kenapa? Cocok gak sih sebenarnya pakai sambal jahe? Ya cocok kalau nih lama pakai sambal jahe. Biar rasanya apa, Pak, kalau kayak gitu? Ya biar nggak anjir aja, anget biar anget gitu. Oh gitu. Iya, iya. Selain aromatik rempah pada ikan, sambal ikan bakar di Cianjur juga mengandalkan jahe sebagai penambah rasa hangat. Karena itulah, selain pedas menggigit, pembeli juga akan merasakan sensasi hangat sekaligus segar dari sambal. Tetapi untuk mereka yang suka rasa manis, disediakan juga sambal kecap yang dilengkapi dengan potongan rawit. Ikan nila bakar khas Cianjurnya sudah matang nih, kan. Wanginya luar biasa, tapi kayaknya ada yang kurang. Apa ya? Nasi. Oh iya, nasi. Terima kasih, Mas kameramen ya. Kita mau langsung coba ikannya baru matang dari panggangan. Wah panas banget nih. Mantap. Nah, kita langsung coba ya ikannya ya. Wah, mantap. Ini belum pakai bumbu kacang apapun bumbu cabe, itu rasanya udah enak, udah gurih. Kalau ikan nila paling enak tuh di kulitnya. Kenapa? Dia lebih renyah, ya kan? Sama seperti ikan-ikan lain, tapi kalau ikan nila dia tidak terlalu banyak durinya, jadi gampang untuk dimakan ya. Tak hanya sekedar warisan budaya, sajian ikan bakar di Cianjur juga menunjukkan kearifan lokal di masa lampau. Dikelilingi kawasan hutan gede Pangrango, Cianjur terkenal melimpah dengan sumber daya alam berupa kayu bakar. Akses inilah yang membuat teknik bakaran berkembang di Tatar Sunda.